umurnya enggak semua di atas. Ya, enggak semuanya 20 ke atas, di bawah itu ada juga. Dan grup ini kalau memang mau memberikan edukasi untuk tidak beretika dalam bicara, buat apa? Untuk nggak beretika dalam menggunakan sosmed, untuk apa? Jadi grup yang sia-sia dong. Sekarang gini, kita mengertilah karakter dia, siapa dia mau dimengerti. Kenapa nggak dia mau mengerti orang lain? Kenapa harus mengerti Abel? Abel kan memang karakternya orang lapangan. Loh, terus siapa dia harus dimengerti? Berarti ada pengkhususan di grup ini gitu. Karena dia banyak berinteraksi sama orang, dia dihususin harus dimengerti walaupun dia bicara kasar. Gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Bukan gimana, aku di sini udah lama. Tanya sama Bagudung ya. Aku di sini udah lama, udah sejak pertama kali grup ini rame. Ya. Jadi di sini mungkin aku bisa jadi admin ya karena memang aku ada kontribusi yang aku buat. Ya, aku nggak pernah berharap aku jadi admin kok. Bahkan aku bilang kok kemarin sama Bang Bagudung, aku nggak usah jadi admin lagi, cuma aku dibuat lagi. Ya, kalau aku tadi mengomporin, sorry, aku tadi dengar omongan, jadi admin itu nggak boleh baper, jadi admin nggak boleh mengompori. Sorry, aku tadi bukan mengompori, tapi di dalam kasus kalian aku dibawa-bawa ya, Iban Andra, karena aku masukin kawanku ke sini. Dan kawanku begitu masuk baru 1 hari dia langsung dibilang ini berarti tukang rusuh lah ini, makanya di mute. Kalian nggak kenal dia. Kalau untuk berkata yang bercanda-canda, yang model kayak gitu, usahakan sama orang yang memang kalian sudah kenal. Ini pribadinya kayak mana. Kalian di jalan, ya, kalian di jalan ketemu orang tiba-tiba kan bilang, bangke mau kemana kau? Enggak kan? Kita nggak tahu pribadi orang, tapi kita nggak bisa asal sesuka hati kita. Oh, menurutku ini candaan, bisa nih aku kayak gitu ke dia. Nggak bisa dong. Itu orang belum dikenal. Kecuali kalau kalian udah kenal pribadinya kayak mana, ya silahkan. Tapi kalau kalian belum kenal, ini dia baru join loh kemarin, terus dia naik ke voice chat, langsung dapet yang kayak gitu. Kalian tuh berusaha untuk kenali pribadi orang dulu sebelum bertindak. Itu makanya Tuhan kasih pikiran itu paling atas. Bukan mulut paling atas, bukan tangan, bukan apapun paling atas. Kalian mau bilang, admin baperan. Nggak gitu konsepnya. Manusia zaman sekarang terlalu banyak berlindung dengan kata baper, sampai maaf itu lebih baik tidak digunakan. Ya, itu yang aku lihat. Nggak boleh kayak gitu. Dulu ya, yang pertama kali terlahir itu bukan kata baper, tapi maaf. Etika-etika yang seperti itu kalian tuh harus sadar. Ini grup umum, bukan cuman orang pasar di sini, bukan cuman orang berpendidikan di sini, bukan cuman orang miskin, orang kaya di sini, bukan. Semua campur. Jadi tempatkan dirimu sebagai orang umum, bukan bawa pribadi kan. Oh, aku orangnya pasar, jadi aku urakan. Ayolah urakan, bodo amat, kalian harus mengerti aku. Ya nggak bisa buat grup sendiri kalau kayak gitu. Tolonglah, dewasa jadi orang. Jangan berlindung dengan kata gitu aja baper. Terus apa arti kata maaf di sini? Oh, oke, tadi Anda sudah bilang maaf. Kalau orang sudah minta maaf, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, ya. Jadi kalau memang minta maaf berarti dia merasa salah. Kalau sudah merasa salah, harus terima konsekuensi apa. Kalau kawanku merepet, ya udah, diemin aja. Karena kalau memang merasa salah ya, kalau memang merasa salah, nggak tahu aku kalau memang cuma asal maaf, tapi dalam hatinya, baperan banget sih, itu nggak tahu ya. Tapi kalau pribadi aku sendiri, kalau aku minta maaf, itu benar-benar ngerendahin hati tanpa sebuah pembelaan apapun, karena di situ aku menyadari aku salah. Tapi kalau minta maaf, tapi masih ada kelanjutannya, aku minta maaf, tapi kan kayak gini, itu berarti tidak merasa salah. Dan tidak ada yang perlu dimaafkan kalau kayak gitu. Karena orang kalau minta maaf layak dimaafkan kalau dia merasa salah. Bukan kalau dia asal ngomong tapi
tapi nggak menyadari kesalahannya. Itu sih kalau aku, terserah kalian mau ngomong apa, tapi itu pandangan aku ya. Untuk kalian yang sering banget ngomong baperan ya, untuk yang mau jadi admin silahkan jadi admin. Aku nggak pernah berharap jadi admin. Bang Bagulung, aku silahkan keluarkan jadi admin, nggak apa-apa. Aku nggak pernah minta loh jadiin aku admin, nggak pernah ya. Untuk masuk ke grup admin pun aku waktu itu karena dimasukin, karena disuruh. Aku nggak pernah, aku punya linknya walaupun aku waktu itu udah keluar, tapi aku nggak pernah masuk lagi dengan sendirinya. Aku nggak pernah berharap jadi admin, nggak ada keuntungan sama sekali. Malah kayak gini, orang menghakimi ya. Itu yang paling luar biasa di grup ini, menghakimi itu juara satu banget. Yang paling kalian lihat itu, dia admin kok kayak gini sih gitu ya. Nggak ngerti deh, aku benar-benar nggak ngerti dengan pendapat orang yang suka kali menilai tanpa mereka tahu gimana rasanya di posisi itu ya. Kehidupan orang tuh beda-beda, hati orang beda-beda, sifat orang beda-beda, cara orang menanggapi sesuatu itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain, kontrol diri sendiri. Ngapain harus nilai orang lain? Selamat malam. Ngapain sih harus nilai orang lain? Nilai diri sendiri dulu. Kecuali ya tadi si Andra dan si Hakim Marbadei nggak bawa aku ya so pasti diem aja. Ini masalahnya Hakim itu marah-marahin aku. Oke, makasih Septian udah kasih aku waktu ngomong. Oke, Ale Septian, ayo. Ini Kauli ada yang kenapa dari kakak marah-marah? Makasih kasih kesempatan aku ngomong. Udah, aku nggak perlu ditanya kenapa, aku sudah ngomong apapun ya. Oke. Soalnya bawa aku nih. Tes. Oke. Nih? Ada. Gini, si Banuli tahu nggak kejadiannya kayak apa? Ada nggak di sini pas temanmu datang? Dia masuk di mute. Aku bilang, Si Oming nanya, ini kenapa nggak di mute? Terus aku bilang, mungkin ini yang rusuh-rusuh itu kali lihat mukanya dikit. Mungkin. Bisa benar, bisa enggak. Apakah itu menjas? Menghakimi, seperti yang kayak kamu bilang. Itu satu. Terus yang kedua, setelah aku bilang kayak gitu, dia komen di bawah, aku minta maaf. Dan sebelum dia turun pun aku udah ngundang Sinawan, tapi belum masuk. Tapi dia turun, aku minta maaf. Setelah oke selesai, nah kita uli langsung mengompori seolah ya kayak gitulah di chat di bawah. Apakah etika kayak kita mau kita bangun? Itu yang kedua. Dan sekaligus itu uli kulihat sini admin juga. Kan begitu. Apakah orang yang udah minta maaf mengakui kesalahan terus dihukum lagi? Secara hukum itu nggak boleh orang salah dihukum 2 kali. Konsekuensi apa yang harus kuterima lagi? Makanya aku tanya, mau berapa orang lagi yang komen? 10 orang, 20 orang, 100 orang, terserah. Aku udah minta maaf loh. Dan sebelum aku ngasih kalimat kata seru perintah itu, aku di situ bertanya, nggak ada aku gas atau apa itu nggak ada. Bertanya terus aku. Sekian aja coba jawab. Jadi gini. Oke, aku mau koreksi kata kompor. Sorry, kalau kompor berarti aku enggak masuk ke dalam problem itu ya. Ini aku masuk dan aku termasuk orang yang disalahkan atas apa yang aku enggak tahu. Oke, jadi tolong koreksi kata kompor. Oke, makasih. Aku nggak pernah, aku nggak motong kau ngomong. Jadi tolong jangan potong aku ngomong. Oke? Bang Le. Gitu ya. Jadi tolong kata kompornya dikoreksi ya. Aku nggak pernah ngomporin, sorry. Itu karena aku kena disalahin sama temen aku gara-gara mulut orang, bukan mulutku. Aku bahkan lagi musikan di grup admin gitu loh. Aku dibilang kompor, hello. Di mana? Siapa ya?
Terus kayak gitu caranya, dengan dilihat 44.000 orang lebih di chat grup. Aku bilang Ya. pembunuhan karakter salah nggak? Aku mau tanya. Ya, sekarang gini, kau bunuh karakter dia nggak di voice chat ngomongin, berarti dia ini mungkin tukang rusuh. Mungkin bisa nggak, bisa iya. Iya, berarti bisa iya, dan dia mengambil sisi iyanya. Dia nggak salah dong, karena bisa enggak, bisa iya. Nah, terus kamu ikut-ikut kompor sama yang lain, ikut-ikut komen apa dasar kalian? Kalau aku head sama dia nggak salah. Dasarku karena aku disalahin sama kawanku. Oke, Ya, sekali lagi ku tekankan, aku disalahin sama kawanku atas Oh, berarti apa yang ketika aku nggak tahu. yang dibangun Iban. penyelesaian. Ntar. Hah? Ya udah. Jadi gini. Itu sebenarnya salah paham siapa nama kawanmu, Ban? Burung Marpaung itu siapa Gini nama? ya, aku ngomong gini. Enggak, Gini ya, Ban, aku mau aku jelaskan dulu tekankan lagi sama kalian. biar nangkap. Si Andra nggak tahu, kamu nggak tahu, ya. Si Christina Marpaung tadi namanya bukan? Nah, jadi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh nggak di mute, itu auto mute bekas renungan semalam. Jadi ketika renungan semalam dia datang, dia keluar. Nah, si Andra pun nggak tahu. Nah, makanya dia nggak ngejelasin. Jadi terjadilah pembuli apa kayak mengaleseng lah ya aku bilang. Nah, itu biasa memang untuk beberapa kawan teman yang lain. Cuman penanggapan iya memang betul untuk orang yang kenal. Cuman biasanya kalau yang di mute beberapa kasus di sini memang itu ada member-member yang seperti itu dia nggak bakal bisa bicara ada. Nah mungkin perasaan orang si Andra dengan si Ombing ya mungkin tadi pembicaranya mungkin dia ada kali kasusnya pernah buat masalah di sini makanya di mute terus tersinggunglah kawanmu itu kan langsung bermain di GC. Ntar dulu langsung main di GC kenapa nggak ke admin dulu biar kita klarifikasi kita jelaskan ke dia begini loh gitu kan gitu ini kan makanya kenapa selalu aku kunci setiap ada permasalahan di GC nggak biar nggak lebar permasalahan itu makin banyak gitu itu yang kutakutkan makanya ntar dulu Iban makanya kalau apa-apa selesaikan tuh jangan di GC dulu di mana dulu pribadi dulu kita dengan orang yang bermasalah kalau dengan orang bermasalah nggak ada titik temu kita bawa ke sebuah forum kita buat forum kecil kita bahas di situ baru kita lempar ke GC gitu kalau dilempar ke GC orang yang nggak tahu jadi sok tahu masalah makin lebar itu yang kutakutkan dan itu terjadi udah main apa di PC iya mereka 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 disalahkan dan mereka sudah minta maaf. Cuman kan kalian di GC bermain terus. Kalian nggak naik. Dari tadi kami tunggu naik. Sampai ke kunci GC, kuundang kawanmu nggak naik-naik. Sampai terakhirnya Iban naik. Baru udah terjadi sekarang kita saat ini. Gitu loh. Si Anda udah minta maaf tadi. Udah minta maaf aku bang katanya. Sama si Nawan. Sama kawan-kawannya udah minta maaf. Nah, nah itu. Nah, itu yang kubilang terjadilah pelebaran permasalahan. Datang si Wenti, tiba-tiba di mute semua. Tambah lagi masalah kan? Para istilahnya titik dasar permasalahannya sebenarnya dengan Boru Marpaung itu, cuman karena datang si Wenti makin lebar lagi kawan yang lain. Kenapa tiba-tiba kami di mute? Apa alasannya itu? Jawab. Hilangnya. Udah tuh.
Nama aku di mana? Nah turun tuh. Tapi harus. Nggak turun leh. Di ujung sih. Telepon sih. Bisa naik sih. Wah, jadi patung.